Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat Ralita. Kembali lagi di podcast Ralita FM, Ragam Hiburan dan Informasi. Nah, edisi 5 April 2021 kita akan ngebahas mengenai apa itu resesi 2020 dan apa sih bedanya dengan krisis moneter pada 1998 dan juga krisis finansial pada tahun 2008. Nah, kita tahu bahwasanya COVID-19 sudah mengancam banyak aspek, salah satunya di bidang ekonomi. Untuk mengupas tuntas mengenai krisis atau mungkin resesi 2020, kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Selamat siang, Pak Haris. Selamat siang. Oke, ini perlu kerabat Ralita tahu bahwasanya Pak Arif Haris ya? Aris. Nah, ini merupakan salah satu staf ahli di Dinas Komunikasi dan Informatika. Kemudian beliau juga merupakan dosen di Al Khairat dan tentunya beliau adalah akademisi. Gimana semangat untuk hari ini, Bapak? Semangat. Semangat. Kita mau ngomongin yang berat-berat nih. Resesi gitu. Iya. Sebenarnya untuk mungkin kerabat Ralita, Nisa sendiri sih masih ambigu banget. Resesi itu apa sih, Bapak? Resesi itu arti sederhananya yang agar kita mudah mengerti ya. Resesi itu artinya kemunduran atau kelesuan begitu. Oke. Ada yang banyak sebenarnya para ahli, para ekonomi itu mengartikan resesi, definisi resesi itu beda-beda. Oke. Ada para ahli yang mengartikan bahwa resesi adalah kemunduran suatu aktivitas atau produktivitas ekonomi pada suatu negara. Oke. Tapi yang paling sering atau yang populer digunakan di masyarakat, resesi itu adalah berkurangnya atau bernilai negatif, pertumbuhan negatif GDP pada suatu negara. Itu bisa sampai 2 atau 3 kuartal dalam Ya, setahun. betul. Gitu. Terus kemudian Bapak di 1998 katanya itu ada krisis moneter, itu menjadi depresi perekonomian Indonesia pada waktu itu. Sebenarnya Nisa juga belum ada itu, Pak. 98 bisa diceritakan mungkin yang pas krisis moneter pada 98 itu. Ya, kita dunia ini pernah mengalami krisis finansial Asia namanya itu pada tahun 98. Kalau pada tahun 2008 itu krisis finansial global. Krisis finansial Asia pada tahun 98 itu disebabkan di gara-gara negara Thailand begitu. Penyebab awalnya gara-gara negara Thailand, yaitu ketika itu di daerah Asia itu, negara-negara di Asia itu ada ketimpangan suku bunga antar negara. Nah, waktu itu Thailand suku bunganya paling tinggi daripada negara-negara yang lain seperti Malaysia, Vietnam, termasuk Indonesia. Tapi ada yang sangat timpang dengan suku bunga Thailand, yaitu negara Jepang gitu. Jepang itu sangat timpang sekali, kurang lebih Thailand 10% suku bunganya, Jepang itu hanya 2%. Sehingga ketika itu para pengusaha di Thailand membuat skema bisnis bagaimana kalau pinjem duit ke Jepang dan nanti kita salurkan di UKM Thailand, karena di sini di Jepang bunganya rendah, di sini besar. Disiasati begitu, dibuat skema bisnis seperti itu tahun 98 ketika itu. Tapi itu belum tahun 98, itu 95 pinjemnya waktu itu Thailand kepada Jepang. Tapi ketika pinjem pertama kali masih nyaman-nyaman saja begitu, karena waktu itu Thailand memang ekspornya sangat tinggi. Ekspor negara Thailand itu ekspornya sangat, dia negara eksportir begitu. Jadi pendapatannya masih baik lah. Tapi dengan berjalannya waktu 97-98 Thailand kalah eksportir dengan Cina. Sehingga membuat Thailand gagal bayar pinjaman ke Jepang. Sehingga ketika terjadi gagal bayar, nah, disitulah terjadi sentimen negatif di bursa saham, sehingga banyak investor yang menarik sahamnya di daerah-daerah Asia, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, karena ketakutan ketika itu, sehingga terjadilah krisis tersebut begitu. Itu tahun 98. Tahun 2008 itu krisis finansial global. Terjadinya bukan di Thailand kalau 2008, tapi di Amerika. Imbasnya ke Indonesia gitu ya? Berimbas juga. Di Amerika itu dikarenakan, kalau di Thailand kan karena pinjem duit itu skema bisnis itu, sehingga dia gagal bayar karena kalah ekspor.
dengan negara-negara Cina, Tapi kalau 2008 itu karena KPR. Jadi di Amerika itu ada American Dream, impian masyarakat Amerika itu ingin punya rumah semuanya, begitu. Ketika ingin punya rumah, sehingga permintaan banyak, sehingga bank-bank di Amerika itu memudahkan pinjamannya. Jadi orang walaupun tidak layak dikasih pinjaman KPR tadi. Sehingga yang pertama gara-gara bank di Amerika itu tidak selektif. Yang kedua itu disebabkan karena marketingnya hanya mengejar target. Kalau bisa lakuin 5 rumah dapat bonus. Jadi dia tidak selektif juga, hanya kejar target terus, cari bonus terus. Yang ketiga yang melebihi parah lagi, negara Amerika merasionalisasikan bahwa rumah itu makin tahun makin mahal. Sehingga orang walaupun tidak layak, belum waktunya, itu ambil kredit KPR semua. Pada waktu itu, sehingga ketika semuanya di ACC kan begitu ya semuanya ya pas ya karena memang sudah tidak layak, mereka gagal bayar untuk cicilan KPR-nya lah, terjadilah tekanan finansial ketika itu. Tapi gini loh Pak, kalau berbicara 1098 dengan resesi 2020 kan ada juga internasional IMF itu namanya. IMF juga memproyeksikan pada waktu itu kurang lebih minus 0,25% pada waktu itu, dan pihak sana juga mengatakan bahwasanya apabila resesi terjadi pada 2020 tidak akan separah 98 begitu katanya. Bapak sepaham nggak sih dengan hal itu? Kalau saya sepertinya kurang sepaham ya. Mungkin itu sah-sah saja ketidaksamaan itu, karena memang jangankan seperti itu, definisi saja kan banyak berbeda-beda. Yes, betul. Kalau menurut saya begini, kalau 98 dan 2008 itu kan tekanan ekonominya kan dari sektor finansial. Kalau kita 2020 bukan dari sektor finansial. Kita ini kan gara-gara pandemi aja. Jadi yang diserang itu sektor real perdagangan. Jadi berbeda. Sekarang ini semuanya GDP kita ketika 98 2008 itu GDP-nya negatif, tapi kan masih bisa ditanggulangi dengan pola-pola kebijakan masing-masing negara. Kalau sekarang banyak sekali negara Amerika saja, pas negara-negara yang besar itu sekarang sebenarnya kan mereka dulu sebenarnya yang sudah resesi dulu. Resesi dulu sudah. Kuartal 1, kuartal 2 negatif semua GDP-nya, sehingga mereka dikatakan resesi. Jadi ya ini dampaknya lebih kalau menurut saya resesi ini menyebabkan dua hal. Ada inflasi, ada deflasi. Kalau inflasi itu kan kenaikan harga. Dampak dari resesi itu bisa inflasi, bisa deflasi. Kalau inflasi kenaikan harga, kalau deflasi kan kebalikannya, penurunan harga, atau bisa dikatakan inflasi negatif, penurunan harga. Kadang orang berpikir begini, loh, kalau terjadi deflasi, kalau saya berpikirnya kalau di Indonesia itu bukan inflasi tapi kebalikannya, deflasi kata saya. Loh, kalau deflasi berarti penurunan harga. Kalau penurunan harga kan enak, murah, harga kan murah, kan begitu kan pikiran orang kan begitu. Nggak perlu dikhawatirkan dong kalau logikanya terjadi gitu. Logikanya kan begitu. Barang karena apa, orang awam itu memang tidak pernah berpikir dari sisi ekonomi makro. Kalau sisi ekonomi makro itu tidak boleh kita hanya berpikir pada satu titik, yaitu demand, permintaan. Tapi juga berpikir pada titik supply. Produktivitas barang atau penawaran. Sekarang begini, kalau barang itu murah, ya kan, barangnya murah, maka gini, kita kalau beli barang ke suatu tempat, maka apa yang kita beli, kita bayar itu adalah rezekinya orang itu juga, karena di situ ada keuntungan orang itu. Kalau harganya murah, maka produktivitas, dilihat dulu produktivitas. Kalau sampai terlalu murah, pas harganya tidak nutut ke produktivitas, lah produsennya rugi kan. Misalkan harga telur murah 4.000, tapi biaya produksi dari pakan ayam, merawat ayamnya, itu per telur hitungannya 10.000. Lah kalau produsen rugi, maka kan orang kan enggan untuk memproduksi
telur. Kalau semuanya terjadi di mana-mana tidak memproduksi telur, maka kan akan banyak orang yang kerja di peternak itu kan ada pekerjanya kan pasti dipecat semua, diberhentikan lah. Kalau itu diberhentikan, pas tidak ada orang yang mau memproduksi telur, hanya memproduksi untuk pemakaian dia sendiri karena memang harganya murah. Lah ini kan akan terjadi gejolak di masyarakat. Harga akan langka. Ini kalau telur, kalau terjadi ke telur. Kalau terjadi ke baju, kalau terjadi ke sepeda motor, kalau terjadi ke mobil, kalau terjadi ke yang beras. Ini yang parah kalau terjadi ke beras. Petani bilang, "Wah, ini saya biayanya dari kecil sampai panen itu hitungannya per sak saya bisa habis misalkan 20.000 tapi harganya hanya 15.000, kan rugi petani." Akhirnya petani tidak mau nanam padi, akhirnya hanya nanam sesuai konsumsi dia saja, selebihnya nggak mau karena dijual pun percuma, rugi kan begitu kan. Kalau padi beras langka, padi nggak ada, beras langka, mau makan apa? Lah deflasi itu nggak bisa di apa ya istilahnya ya, dianggap remeh, jangan dianggap seneng karena harga murah enak, jangan, bahaya itu ya. Itu sebenarnya juga kan World Bank atau Bank Dunia juga memproyeksikan pada waktu itu resesi 2020 itu pertumbuhan ekonominya hanya stuck di 0% begitu katanya Bapak. Jadi memang menurut IMF dan juga World Bank itu juga mengatakan bahwasanya tidak akan sedepresi 98 begitu katanya gitu. Terus kemudian Bapak, untuk resesi sendiri perlukah kita takut gitu loh Pak? Sebagai masyarakat gitulah, masyarakat Indonesia. Menghadapi resesi ini apakah kita perlu takut atau tidak kan? Gini dulu. Tadi kita kan sepakat kalau definisi resesi itu jika pertumbuhan GDP-nya negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Jika kuartal pertama itu kan 1 tahun kita kan ada 4 kuartal, karena 1 kuartal kan 3 bulan. Jika 3 bulan pertama negatif, 3 bulan berikutnya adalah positif, jadi kan nggak resesi namanya. Jadi kan harus berturut-turut, jadi 6 bulan begitu. Resesi itu merupakan proyeksi masa lalu. Oke. Bukan proyeksi masa depan. Bukan. Jadi kemarin 3 bulan pertama dan kedua kuartal pertama dan kedua negatif semua enggak? Oh, negatif berarti resesi kan begitu. Berarti kan itu kan yang lampau. Jadi kalau yang lampau berarti kan ketahuannya kalau sudah terlewati kan. Jadi kalau sudah terlewati berarti kita sudah menjalani. Kalau sudah menjalani ngapain kita takut kan begitu, sama dengan begini. Tapi terkadang gini loh Pak, untuk masyarakat untuk masyarakat kalangan biasa dan kalangan bawah, terkadang mereka tuh nggak ngerasain ini loh dampak resesi dan segala macam, enggak gitu. Makanya nggak ada yang berarti. Itu sama dengan begini, yang dikhawatirkan masyarakat kan masa depannya seharusnya, ke depannya gimana. Tapi kalau ke belakang kita negatif, belum tentu kuartal berikutnya kan negatif. Karena tidak ada orang yang bisa memprediksi 100% apa yang akan datang. Tapi kalau cuma melihat yang sudah lalu kan sah-sah saja. Jadi kalau sudah pernah kita lewati dan kita sudah jalani, kita no problem. Jadi kan apa menjadi kekhawatiran? Sama dengan saya misalkan begini, ada anak diputusin pacarnya gitu. Dia mungkin kan dia bisa dibilang dia lagi galau berarti kan negatif kan begitu ya. Selama 6 bulan terakhir dia negatif karena dia galau, dia sedih, dia kecewa kan begitu. Masa bilang kamu kemarin negatif ya, galau, sedih ya karena diputusin. Iya, kok tahu? Iya, karena saya tahu dari historis dia kan begitu. Tapi kan sudah dia lewati kan. Sekarang dia kan masih hidup, masih sehat, masih bisa ngobrol kan, no problem kan. Iya, tapi saya bisa lewati galau itu. Sekarang saya udah move on sama kan no problem kan. Itu kan hanya gambaran masa lalu. Jadi tidak perlu dipikirin, yang penting kita optimis saja melihat kuartal berikutnya aja gitu. Bagaimana sih mungkin ada tips dari Bapak bagaimana cara kita bangkit dari resesi ini, Pak? Nah, bagaimana cara kita bangkit resesi begini? Kita lihat dulu bahwa GDP itu apa? GDP itu kan Gross Domestic Product atau pendapatan kotor suatu negara. Itu ada 4 indikatornya. Pertama dilihat dari konsumsi masyarakatnya, kedua dari tingkat belanja negaranya, ketiga itu dari investasi di sektor real,
Sektor real itu harus nyata, perdagangan, bikin gudang, bikin ini. Sektor real, bukan beli saham deposito, bukan. Sektor real. Pas yang terakhir ada ekspor impor. Nah, untuk kita biar kita melepas, ya ini aja 4 indikator ini diperbaiki. Konsumsi masyarakat, bagaimana meningkatnya konsumsi masyarakat. Nah, dikasih aja konsumsi masyarakat biar meningkat, mungkin dikasih THR, ditambah. Nah, sekarang kenyataannya kan banyak, kemarin aja rame-rame itu ada demo karena dipotong. Nah, ini kan jelas deflasi kan begitu kan. Ketika pendapatan masyarakat berkurang, maka konsumsi masyarakat akan ikut berkurang. Nah, ini bahaya ini kalau begini. Ya, ini sudah ranah-ranah deflasi. Pertama, konsumsi masalah konsumsi. Kedua, masalah tingkat belanja negara. Kita lihat tingkat belanja negara. Sekarang semua dana APBD provinsi maupun kabupaten dikurangi semua daunnya. Jadi tingkat belanja negara itu seperti pengadaan barang dan jasa. Nggak jalan karena duitnya nggak ada kan begitu. Kalau itu tidak ada pengadaan barang dan jasa, bagaimana dengan orang yang usahanya kontraktor itulah mati juga kan mereka kan. Tapi salah satunya juga karena PSBB sih ya Pak ya. Itu juga termasuk di dalamnya yang membuat tidak berputarnya. PSBB kan tidak membuat berputarnya suatu perekonomian. Juga menjadi penyebab juga. Dengan tidak berputarnya itu kan bisa mematikan sektor real tadi. Makanya kan dikatakan pandemi ini menyerang sektor real. Dengan PSBB, contoh dengan PSBB ya, usaha perhotelan mati. Nggak ada orang pariwisata kemana-mana. Hotel mati semua kan. Betul. Coba lihat pengunjung hotel sekarang. Berapa hari ini yang sewa tempat ini nginep gitu ya, yang check in pasti sedikit semua. Sedangkan di hotel itu yang kalau yang besar-besar karyawannya kan bisa puluhan. Sekarang kalau pemasukannya nggak ada, mau bagaimana perusahaan perhotelan itu bayar karyawan? Kan pasti banyak yang di PHK kan. Kalau orang di PHK pemasukannya sedikit, bahkan nggak punya pemasukan, bagaimana dia mau melakukan daya beli konsumsi kalau dia nggak punya duit kan begitu? 4 bulan yang lalu memang depresi sekali, itu banyak sekali karyawan-karyawan yang di PHK gitu. Ya betul. Itu juga Pak, kenapa sih kalau memang kita ngomongin inflasi nih, terkadang kalau masyarakat awam, kenapa kok pemerintah itu nggak buat uang sebanyak-banyaknya gitu loh? Kita kan kekurangan uang gitu. Oh ya, untuk menanggapi hal itu loh Pak. Memang banyak pertanyaan seperti itu ya. Kenapa sih pemerintah untuk menghadapi ini kok nggak nyetak uang aja betul. Yang banyak dibagi-bagiin begitu? Begini ya, secara pendapat saya ya, dan juga berdasarkan saya sering baca-baca jurnal, karya-karya ilmiah lah, dan buku-buku, semua itu barang-barang yang ada semua itu berharga karena kelangkaan. Jika langka dia berharga, jika tidak langka dia tidak berharga. Uang itu juga begitu sifat uang. Jadi uang itu ada berlaku juga hukum permintaan dan penawaran pada suatu uang. Begini, kalau kita nyetak uang terlalu banyak, maka uang itu tidak akan ada nilainya. Kok bisa begitu Pak? Analogikannya begini. Saya pernah baca suatu kitab fikih. Ada Raja Raja Musa dari Afrika. Kebetulan raja itu namanya Musa, sama dengan Nabi Musa. Tapi dia bukan Nabi Musa, dia Raja Musa dari Afrika. Dia mau haji ke Mekah. Saking kayanya raja tersebut, dia itu bawa emas 20 ton. Setiap perjalanan dia bagi-bagi emas itu. Setiap perjalanan dari kerajaan dia menuju Mekah, dia sering bagi-bagiin emas. Lah, gara-gara dia sering bagi-bagiin emas, terjadilah oversupply begitu. Emas banyak di mana-mana, orang miskin pun pegang emas, bongkah-bongkahan banyak, sehingga emas nggak ada artinya. Nah, uang juga begitu, kalau dicetak terlalu banyak, dia bisa nggak ada artinya. Sehingga memang ada standarnya berapa kita harus cetak uang untuk menghindari hal tersebut. Jangankan uang, gambaran tadi saya, emas saja kalau terlalu banyak beredar, itu bisa nggak ada artinya. Ketika Raja Musa itu nyampe ke Mekah, dia udah sebar-sebarin emas. Jadi kayak itu emas itu nggak bernilai gitu.
menurut Pak Aris sendiri sih melihat resesi 2020, kemudian krisis moneter pada 98 dan juga krisis finansial pada 2008, itu lebih depresi mana sih negara kita untuk hal itu? Indonesia ini memang agak unik ya kalau menurut saya. Agak unik. Kita kemarin 2008 kita kena krisis finansial global itu, saya rasa kurang begitu berdampak kayaknya kepada masyarakat. Masyarakat kita masih hidup masih ceria, aman-aman saja. Krisis moneter juga begitu, tahun krisis finansial Asia tahun 98 juga begitu, cuma rame karena banyak pengamat ekonom yang memperbicarakan itu aja, televisi, di radio, di mana-mana kan gitu. Rame, tapi di masyarakat kalangan nggak euforia sama sekali. Ya, biasa-biasa saja ya, karena kalau saya melihatnya begini. Mereka itu para ekonom membaca data berdasarkan jumlah uang yang disimpan di bank. Karena beranggapan mungkin seluruh masyarakat menyimpan uangnya di bank, entah dalam bentuk tabungan, deposito, obligasi dan lain sebagainya. Jadi mereka melihat uang yang ada itu bisa mereka pantau melalui setiap jumlah tabungan, obligasi yang ada di semua bank yang ada di Indonesia. Ternyata kata saya tidak semua orang itu menyimpan uangnya di bank, terutama orang Madura, orang Jawa Timur, orang Madura enggak. Itu kalau punya duit banyak disimpan di bawah bantal gitu ya. Jadi hitung-hitungan inflasi mereka, resesi mereka gagal karena uang sebenarnya tidak semuanya ada di bank. Kalau orang-orang desa itu simpen duitnya mungkin di bawah bantal. Jadi sebenarnya masih ada uang-uang yang beredar lagi di bawah begitu. Jadi kalau hanya hitung-hitungan mereka by data begitu, rasanya kurang tepat begitu, kurang akurat lah itu. Tapi kemarin untuk kuartal ketiga itu Pak ada perbaikan itu. Berkisaran 3,490%. Nah itu kan lebih baik daripada kuartal kedua. Kenapa masih dikategorikan resesi sih Pak? Mungkin bukan dikategorikan resesi ya. Mungkin kekhawatiran takut terjadi resesi. Gitu. Karena sekali lagi itu resesi terjadi jika GDP-nya, pertumbuhan GDP-nya negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Intinya kalau selama negatifnya tidak berturut-turut enggak. Jadi kalau kuartal 1 negatif, kuartal 2 positif, kuartal 3-nya negatif, enggak. Kan tidak berturut-turut. Ada apa? Skat. Kuartal 2-nya positif. Selama enggak berturut-turut, no. Mungkin hanya kekhawatiran, takutnya kuartal 3 negatif, pas ditambah kuartal 4-nya negatif. Itu kan hanya prediksi aja, tapi kan belum tentu terjadi. Harapan Pak Aris sendiri sih, selaku akademisi tentunya, untuk perekonomian Indonesia ke depan. Ya, saya harap untuk perekonomian ke depan ya Indonesia segera bisa memperbaiki 4 indikator yang ada di GDP agar GDP kita walaupun tidak negatif seperti yang dikatakan tadi, tapi kan menurun. Benar. Menurun. Jadi kalau bisa diperbaiki agar ada peningkatan dari GDP tersebut. Karena kalau sekarang ini terasa betul kata saya. Kalau menurut saya ya. Terasa beda dengan 98 saya masih ada. Saya rasakan betul 2008 juga saya masih ada lah, ada hidup lah begitu sampai sekarang ya. Itu saya rasakan 2020 ini terasa betul. Depresi. Ya, resesi itu terasa lah. Sudah terasa. Terasanya apa? Pertama ya tingkat belanja negara tadi rendah. Sampai sekarang bulan ketiga ini belum ada pengadaan yang bisa berjalan. Itu tidak di Kabupaten Pamekasan, dimanapun terjadi. Semua kontraktor mungkin mengeluh. Pas banyak pemotongan. TPP itu bukan hanya di Kabupaten Pamekasan ya Pak ya. Kabupaten-kabupaten lain pasti akan menyusul juga akan ada pemotongan. Itu pasti akan menjadi keluhan. Jadi harapan saya bagaimana negara ini benar-benar bisa meningkatkan tingkat konsumsi masyarakatnya. Pertama, pas tingkat belanja negaranya juga bisa digenjot lagi. Pas investasi di sektor realnya juga didukung dengan cara mungkin bunga bank diperendah. Sekarang pemerintah sudah lakuin itu. Bunga bank diperendah tujuannya agar orang itu mau pinjam duit begitu. Kalau perlu dienolkan, agar orang mau pinjam duit untuk biaya produktif, buka usaha, apa lain sebagainya begitu. Pas ekspor impor digalakkan.
sekarang kan lagi digalakkan juga. Kalau nggak salah kemarin saja Kadin Pamekasan kerjasama itu dengan Pemkab, dengan Dinas Koperasi dan Bea Cukai melakukan ekspor ke luar negeri ke Singapura. Pertama kali itu. Nah, kenapa ekspor itu harus digalakkan juga? Harapan saya karena itu menambah pendapatan. Kenapa kok bisa menang? Ekspor itu kenapa sih kok bisa menang? Bahkan begitu orang kadang bertanya. Karena begini, kalau kita ekspor ke luar negeri berarti kan orang luar negeri beli barang kita. Betul. Karena setiap masing-masing negara itu berdagang. Betul. Masing-masing negara itu berdagang ya. Yeah. Berdagang, aduan jual barangnya lah begitu. Okay. Kalau orang luar, kalau Amerika beli barang kita, maka orang Amerika itu akan mengkonversi dolar dirubah ke rupiah baru beli barang kita. Okay. Nah, kalau negara Cina beli barang kita, negara Malaysia, Singapura, Arab Saudi, semua negara-negara di dunia beli barang kita, maka dia akan mengkonversi uangnya dari mata uang mereka ke rupiah. Saya kan tadi bilang bahwa uang itu juga ada hukum permintaan dan penawaran. Semakin banyak orang minta rupiah, maka rupiah akan semakin menguat. Sama dengan harga kambing di Idul Adha. Banyak orang mau beli kambing sehingga harga kambing naik. Rupiah juga begitu. Kalau di pasaran banyak orang merubah dolar Amerika dirubah menjadi mata uang rupiah. Kan banyak orang mau nuker rupiah. Itu berarti rupiah diapresiasi, namanya kalau bahasa ekonominya diapresiasi oleh dolar. Itu akan meningkat rupiah. Karena peredaran rupiah kan terbatas kan uang. Bank Indonesia kan nyetaknya kan nggak banyak, makanya kan tidak boleh banyak tadi, terbatas. Betul. Sehingga kalau permintaan rupiah banyak, ya, ingat kambing tadi, maka dia akan semakin mahal. Dolar akan tertekan, bisa-bisa kan sekarang $1 kan 16.000, bisa-bisa nanti $1 itu kita hanya 4.000, 5.000. Iya, betul. Nah, tapi kebalikannya, kalau kita impor barang, kita beli barang, maka nanti rupiah, orang Amerika kan nggak mau duit rupiah. Ya, betul. Jadi uang rupiahnya harus diganti dulu ke dolar, baru kita bisa. Nah, gantinya itu bank yang melakukan konversi itu. Nah, akhirnya kalau banyak orang nyari dolar, maka dolar yang akan naik nanti kan begitu ya, menguat terhadap rupiah. Karena semakin banyak dicari seperti kambing tadi akan semakin mahal. Betul. Jadi harapan saya ya itu 4 hal itu digenjot aja. Konsumsi masyarakat ya gimana caranya lah itu meningkat. Pas yang kedua itu tingkat belanja negaranya juga, negara belanjalah yang banyak begitu ya melalui pengadaan barang dan jasa. Yang ketiga adalah investasi di sektor real dengan cara suku bunga diperendah agar banyak orang pinjam duit biar buka usaha kan begitu. Yang ketiga ya ekspornya kita ditingkatkan. Itu harapannya. Kan sebenarnya itu juga salah satu yang paling inti itu penyebabnya adalah corona dan PSBB juga begitu ya, Pak. Dan sebenarnya untuk mungkin ketika virus corona ini melandai, sedikit demi sedikit perekonomian juga membaik gitu. Ya, pastinya. Jika virus ini nantinya sudah bisa dikendalikan atau ditanggulangi, maka semuanya akan beraktivitas kembali. Jadi resesinya nggak jadi. Kan tadi kan di awal kan dikatakan bahwa resesi itu adalah kemunduran atau kelesuan suatu aktivitas atau produktivitas ekonomi. Jadi kalau di resesi ini kan kemunduran atau kelesuannya itu kan disebabkan karena itu jaga jarak itu SPB tadi itu ya kan, sehingga ya memang terjadi kemunduran. Pabrik biasanya yang kerja 100 orang sekarang dibatasi hanya 50 orang. Juga perhotelan juga salah satu yang paling terdampak itu, Pak. Ya, perhotelan, pariwisata biasanya boleh masuk, sekarang nggak boleh karena takut bawa virus kan begitulah. Kemunduran kelesuan tersebut kan membuat ekonomi kita kan mandek nggak ya. Apalagi kita mengingat sudah mau bulan Ramadan ya Pak, untuk bahan-bahan sembako. Menurut Bapak sendiri, prediksi Bapak gimana untuk bulan Ramadan ini, Pak? Kata saya ya, seperti saya katakan di awal bahwa kita ini dalam pandemi ini, resesi 2020 ini yang terjadi adalah bukan inflasi, tapi deflasi menurut saya kan. Jadi pada bulan Ramadan ini ya kata saya konsumsi masyarakat tidak akan ramai. Biasanya kan kalau normal
selama 1 tahun biasanya pada bulan Ramadan ini yang konsumsi masyarakat itu menjadi 3 kali lipat. Walaupun faktanya katanya di bulan Ramadan itu seharusnya umat muslim itu bisa menghemat, tapi tidak, faktanya belanjanya malah naik semua ya kan begitu. Padahal tujuan utamanya katanya kan biar bisa menghemat, tapi faktanya tidak. Lah, saya yakin tahun sekarang ini tidak akan seramai tahun-tahun sebelumnya. Ini hanya prediksi juga, kita lihat aja ya. Tahun kedua nih sebenarnya ya. Ya, ini mau memasuki kuartal kedua kita. Lah, kita ya ini cuma prediksi saya. Setingkat akuratnya kita lihat aja ke depannya. Ketika apakah betul terjadi kelesuan, maksudnya tidak ramai, tidak orang biasanya beli korma, beli ini, pedagang sekarang sepi, ada ya. Kita lihat aja nanti bulan puasa bagaimana. Tapi semoga prediksi saya ini kan hanya prediksi karena berdasarkan keilmuan. Tapi saya berharap tidak terjadi seperti itu. Jadi ekonomi tetap berputar dengan baik lah. Itu satu kata deh untuk kerabat realita di rumah seputar perekonomian mereka gitu Pak. Satu kata ngadep kamera. Semoga perekonomian Indonesia menuju kemakmuran gitu aja. Amin. Dan sebenarnya kerabat realita kita sudah kupas tuntas mengenai apa itu resesi 2020, kemudian perbedaannya dengan Krismon 98 dan juga krisis finansial di 2008 oleh Bapak Taufik Aris Saputra. Terima kasih Bapak untuk kesempatan siang hari ini. Baik, sama-sama. Waktunya Nisa Arumi pamit undur diri dan juga Pak Aris pamit undur diri. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.